Hati-hati ya, karena di tempat kita rada riskan dengan hal-hal yang merusak akidah. Contoh aja, film yang paling laris itu kalau ada unsur mistik, horornya, setannya, itu laris. Kalau nggak laris, kalau nggak ada unsur itu, kayak ya nggak laris lah. Jadi orang berlomba-lomba bikin, padahal ini kan kadang merusak akidah. Di antara merusak akidahnya apa? Orang mati hidup lagi. Itu dalam keyakinan kita nggak ada orang mati hidup lagi. Orang kalau udah mati ya mati, nggak mungkin hidup lagi. Kalau dia boleh hidup lagi seperti yang dibicarakan Al-Quran, dia pasti akan beramal soleh. Ya, kan begitu kan? Ayatnya bagaimana? Ya. La'alli a'malu solihan fima tarakt, kan begitu bunyi. Kalau memang minta supaya dihidupkan lagi dan minta kalau nanti diberikan kesempatan hidup melaksanakan amal soleh yang ditinggal. Ini kok ada orang mati, begitu bangun datengin orang nagih hutang. Dia ketok pintu, mana hutangmu? Nggak ada orang, udah mati begitu nggak ada. Ini enggak. Macam-macam lah. Itu kan banyak merusak akidah. Bahkan mungkin setan juga protes. Protesnya gimana? Saya enggak juga jelek-jelek gitu. Kan kayaknya digambarkan semenakutkan, sejelek-jeleknya. Enggak ada. Ini akidah tuh ya. Tuh. Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Wah ya semangatnya. Ya alhamdulillah sehat. Insya Allah kita akan masuk ke tema su'ul khatimah. Artinya akhir yang buruk. Kemarin kita bicara tentang yang enak-enak, husnul khatimah. Sekarang kita ini mau masuk ke su'ul khatimah, akhir yang buruk. Tentu bedanya kalau yang kemarin kita punya keinginan agar apa yang kita pelajari tercapai, sedangkan yang sekarang kita punya keinginan agar apa yang kita pelajari tidak menimpa kita. Karena kita belajar yang baik supaya Allah mudahkan kita dapat, dan kita belajar tentang yang buruk supaya Allah berikan kewaspadaan pada kita agar tidak terkena hal buruk tersebut, ya. Jadi ini bukan untuk diikuti su'ul khatimah, tapi untuk dijauhi, dihindari. Su itu artinya buruk, khatimah penutup. Ya, jadi su'ul khatimah penutup yang buruk. Kalau kemarin sudah ada definisi dari husnul khatimah, sekarang ada definisi dari su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah ada definisi, sekarang su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Di situ ada tulisannya. Su'ul khatimah itu meninggalnya seseorang dalam keadaan berpaling dari Allah. Ya. Kalau kemarin husnul khatimah masih pada ingat kan? Artinya masih, jadi nggak usah ditanya. Ya, nggak usah dites karena masih pada ingat. Kalau lupa baru saya tes. Tapi karena masih pada ingat, jadi tidak saya tes. Ya, ini berbeda 180 derajat dengan yang kemarin dipelajari tentang husnul khatimah. Kalau sekarang ini yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu meninggalnya seseorang dalam keadaan berpaling dari Allah. Jadi ini momen meninggalnya.
momen dicabut nyawanya. Ya, jadi bedanya Bu, Pak, husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Dari sisi makna, dari sisi arti, kalau husnul khatimah itu dilihatnya bukan hanya saat meninggal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat nih, kemarin saya kasih definisi husnul khatimah itu bukan saat meninggalnya, tapi sudah diawali dari sebelum meninggalnya. Sebelum meninggalnya itu paling takut berbuat dosa, sebelum meninggalnya senang bertaubat, senang beristighfar, sebelum meninggalnya senang melakukan amal soleh. Maka ketika meninggal, husnul khatimah. Bedanya dengan su'ul khatimah, bukan sebelum, Bapak Ibu, bukan sebelum, tapi langsung saat dia meninggal. Jadi bedanya jelas ya, harusnya jelas. Kalau sudah sarapan insya Allah jelas. Cuman kalau belum sarapan jadi nggak jelas. Hah? Iya, tapi saya sarapannya dulu. Ya, makan siang kayaknya udah pada makan siang. Sarapannya belum. Makan siang? Enggak. Ya, saya ulangin lagi nih. Supaya kita tahu nanti di sini dari sisi definisi jadi ketahuan. Kalau namanya husnul khatimah sebelum udah dihitung. Entah setahun, entah 2 tahun, entah 3 tahun sebelum meninggal, udah dihitung itu. Kalau husnul. Kalau tahun-tahun menjelang dia meninggal, paling takut berbuat dosa, ya, paling senang bertaubat, paling suka beramal soleh, maka ketika meninggal, husnul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah, enggak. Bukan di saat menjelang, bukan sebelum, tapi waktu dicabut nyawa. Paham? Pelan-pelan dulu. Sekarang saya tanya, kenapa kok beda husnul khatimah dengan su'ul khatimah? Kalau husnul tadi, kenapa kok kasih spare waktu sebelum meninggal? Itu sudah kelihatan dia husnul khatimah. Sedangkan kalau su'ul, kenapa kok saat dicabut nyawa? Kenapa? Kenapa kira-kira? Yang bisa saya kasih hadiah umroh 3, 2, 1 habis waktu. Hadiah umroh dicabut. Kenapa kira-kira? Supaya kita tidak prasangka buruk. Ibu kalau jawabnya tadi sebelum, pas dihitung 3, 2, 1 dapat hadiah umroh. Ya namanya rezeki belum. Supaya kita tidak bersuuzon. Kalau masalah dengan su'ul khatimah. Karena kadang-kadang begini nih, ada orang yang menjelang akhir hayatnya itu kok kayaknya nggak berlaku baik, masih perbuatan dosa, ya. Terus apa lagi ya, misalkan. Terus orang ngelihatnya begitu meninggal, wah memang dia mah setahun sebelum meninggal tuh isinya dosa terus. Itu kita nggak boleh begitu, sebab kita tidak tahu detik akhir dia meninggal, jangan-jangan dia ngucap la ilaha illallah, kita nggak tahu. Ya, makanya yang disebut definisi su'ul khotimah itu, tapi kalau sudah langsung saat ajal menjemput, ya kita nggak bisa bilang dia husnul khotimah. Contoh, na'udzubillah, orang meninggal lagi mabuk, bingung kita mau husnuzonnya. Ya, namanya orang mabuk, mati keracunan alkohol. Kita mau bilang dia husnul khotimah susah. Ya, tapi kalau misalkan dia peminum teh, ya, mabuk misalkan, pemabuk, dia pemabuk,
mati, tapi matinya nggak mabok. Bisa kita bilang su'ul khatimah? Belum tentu. Nggak tahu kita di detik-detik akhir apakah dia tobat ataukah tidak. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau dia matinya saat keracunan, astagfirullah. Sensitif ini, sensitif. Ya. Keracunan bukan. Keracunan khamr. Ya udah, kita nggak bisa bilang siapa tahu waktu dia mabok, dia nggak bisa, udah begitu. Iya. Ya. Mati saat zina. Nauzubillah. Ya nggak bisa mau kita bilang mungkin waktu dicabut nyawa dia udah tobat, nggak bisa. Udah, kalau itu udah jelas tuh. Ya, secara kasat mata jelas, walaupun kasat mata. Maka su'ul khotimah, akhir yang buruk itu definisinya adalah meninggalnya seseorang dalam keadaan berpaling dari Allah. Tuh, makanya ditebelin tuh di situ. Ya, berpaling itu maksiat. Lagi ngegosip, mati. Tuh kira-kira gimana ya? Hah? Lagi ngegosip, mati. Kira-kira dia surga apa? Husnul apa su'ul? Su'ul. Ngegosipin MBG. Aduh, enggak. Kira-kira kalau ngomongin MBG itu gosip apa bukan? Gosip itu apa artinya? Menyampaikan sesuatu yang nyata apa nggak nyata? Itu dia. Karena kalau nggak nyata namanya fitnah. Kalau nyata namanya gibah. Udah, kita bukan materinya MBG. Materi kita su'ul khatimah. Jadi yang dilihat saat dia meninggal dunianya, ya, saat dia matinya, dicabut nyawanya, itu su'ul khatimah. Jadi jangan ngelihat sebelumnya. Beda dengan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah kemarin kita bahas melihat sebelumnya. Ya Allah, 3 tahun terakhir orangnya benar-benar suka pengajian. Sebulan terakhir orangnya senang bagi-bagi makan gratis, bergizi. Ya Allah, sebulan terakhir orangnya sholat rajin ke masjid. Itu dilihat tuh. Tapi kalau yang su'ul enggak? Sebulan terakhir memang orangnya rakus banget. Sebulan terakhir memang orangnya suka marah-marah, pelit. Sebulan terakhir, enggak. Saat dia meninggal bagaimana? Makanya dikasih tabel ya di situ ya. Sehingga tadi kita tidak bersuuzon terhadap orang. Maka kita nggak boleh ketika ada orang meninggal yang saat meninggalnya tidak dalam kondisi maksiat, kita tidak boleh bilang dia su'ul khatimah. Nggak boleh. Iya, nggak boleh punya pikiran jelek. Ya. Sebab pikiran jelek nanti bikin bahaya buat yang mikir. Sudah hidupnya susah, pikirannya jelek. Daripada hidupnya susah, pikirannya jelek, lebih baik hidupnya enak, pikirannya baik. Setuju nggak? Gitu ya. Jadi itu bedanya su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah kita boleh ngomongin orang, ya Allah beliau husnul khatimah, ya Allah beliau husnul khatimah, ya Allah beliau. Silahkan. Makanya doa kita selalu kan ada orang meninggal, doanya semoga beliau husnul khatimah. Ada yang tanya, Ustadz bukannya udah meninggal? Mau sudah meninggal kita masih doa semoga beliau husnul khatimah, kan udah lewat. Ya nggak apa-apa doa ini tuh ya. Sebab namanya husnul khatimah itu bukan sesaat, tapi husnul khatimah itu ada efeknya.
Ada peristiwa yang mengikuti kalau orang husnul khatimah, kuburnya lapang, kuburnya penuh dengan nikmat, ya, surga dibukakan, kan begitu. Ya, maka doa kalau orang udah meninggal doanya, ya Allah mudah-mudahan ya beliau husnul khatimah, boleh walaupun udah meninggal. Nah, gimana kalau orangnya baru mau meninggal kelihatannya kita doain husnul khatimah, boleh nggak? Contoh, lagi nengok temen di rumah sakit. Terus kita doain, ya Allah Bu, mudah-mudahan Ibu husnul khotimah ya. Gimana kira-kira kalau begitu? Boleh sih? Boleh. Tapi nggak etis. Ya. Boleh sih boleh. Harusnya kan, ya Allah alhamdulillah makasih ya Bu. Makasih udah doain saya husnul khotimah. Berarti kan Ibu doain saya mati. Gak apa-apa, doanya mah bagus, ya Allah Bu, mudah-mudahan ya Bu ya Ibu husnul khotimah, sebab ada tetangga saya yang kemarin sakit begini, gak lama 3 hari mening. Mudah-mudahan Ibu gak sampai 3 hari lah. Gitu ya, paham ya. Nah itu, jadi doa husnul khotimah itu boleh doa sebelum dia meninggal, boleh doa setelah beliau meninggal. Hanya memang kalau sebelum meninggal, lagi-lagi kalau kita kayak nggak etis. Sebab seolah doakan orang meninggal. Nah, doakan orang meninggal itu kan di tempat kita kayaknya tidak beradab. Ya. Tapi kalau su'ul khatimah nggak, kita tidak bisa mendeklar, tidak bisa ngecap, tidak bisa nuduh orang itu su'ul khatimah kalau tidak saat meninggalnya betul-betul nyata nampak. Tuh. Meninggalnya dalam kondisi berpaling dari Allah, tadi berbuat maksiat. Meninggalnya dalam kondisi meninggalkan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Dalilnya mana? Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Man mata walam yahuj. Barang siapa orang yang mati, kata Nabi, belum berhaji, belum berupaya untuk berhaji, padahal dia mampu untuk berhaji, maka dia meninggal mata maitatal jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah, kata Nabi begitu. Jadi kenapa kok kita ada sisi boleh atau ada sisi hati-hati, bukan boleh deh ya, ada sisi hati-hati dengan meninggalkan kewajiban. Sebab kalau nanti kita meninggal dalam kondisi meninggalkan kewajiban, takut kita itu su'ul khatimah. Sebab Nabi banyak mengecam mereka-mereka yang meninggalkan kewajiban. Minimal yang wajib dah. Alhamdulillah yang dimaktub yang wajib. Gak kebayang kalau ninggalin yang sunnah, berat. Tapi kalau ninggalin yang wajib, wajib itu kan cuman berapa? Syahadat, sholat 5 waktu, zakat bagi yang sudah capai nisab, puasa bulan Ramadan, haji bila mampu cuman 5. Insya Allah yang 1 sudah pada syahadat. Sholat juga begitu. Maka Pak, kalau sudah adzan masuk waktu sholat, ingat nih ya, ini ilmu fikihnya nih. Tapi dia masuk di sini. Ya, untuk materi ini masuk. Ilmu fikihnya kalau sudah masuk waktu sholat dan kita belum bisa segera melaksanakan sholat, jangan tinggal begitu aja. Sudah mulai diniatkan di hati ini. Misal contoh, lagi naik motor. Naik motor nggak ya? Lagi di tol. Ya, macet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan maghrib. Jangan lewat begitu aja, enggak. Bismillah ya Allah. Begitu adzan dengar langsung niat dalam hati ini. Bismillah ya Allah. Keluar dari tol ini, dapat masjid, saya sholat. Begitu. Fikihnya begitu. Ya. Makanya kalau orang mau jamak pun harus, kalau takhir jamaknya, harus diniatkan di sholat pertama. Fikihnya begitu. Allahu Akbar, lagi musafir. Adzan duhur. Niatnya mau dijamak takhir. Maka ketika masuk sholat pertama, dalam hati dia sudah berniat, ya Allah, saya ingin jamak takhir. Kenapa? Sebab kalau dia meninggal dunia sebelum kewajiban dilaksanakan, bukan meninggalkan kewajiban,
dengan sengaja, tapi sudah dia niatkan untuk dilaksanakan. Itu ya. Yang kedua, sholat tadi. Makanya kalau udah masuk waktu sholat, jangan, kalau tidak bisa langsung sholat, jangan lewat begitu saja. Niatkan. Tapi niatnya bukan niat males. Contoh, adzan subuh 4.35. Allahu Akbar, lagi enak, tidur. Ya Allah, saya niatkan nanti niat salat kalau pas bangun sebab ngantuk. Nggak bisa itu niat males. Ya. Niat males. Ya, tidak boleh. Gitu. Jadi jangan asal ditinggal. Allahu Akbar, cuek. Hati-hati nanti. Kalau dia meninggal sebelum melaksanakan kewajiban sholat yang sudah masuk wajibnya pada dirinya, takut nanti masuk menjadi bagian yang ditulis meninggalkan kewajiban. Itu sholat yang kedua. 3, zakat. Nah, zakatnya lebih aman lah, sebab setahun sekali. Kalau sudah nisab, alhamdulillah sekarang nisab agak besar ya, karena kan harga emas naik terus. Ya, sebab nisab ini diukur bukan dengan uang, tapi dengan emas. 85 gram emas nisab tuh. Berarti sekarang berapa? Hah? Kurang lebih berapa? Ya itulah ya. Kalau punya uang segitu. Masuk waktu, nisab oke, haul 1 tahun dia dapat, bayar itu zakat. Dia meninggalkan, menunda-nunda, meninggal, na'udzubillah. Takut nanti su'ul khatimah. Fokusnya sama yang wajib aja. Puasa Ramadan. Nah nih, puasa Ramadan. Alhamdulillah kalau di Ramadannya sih nggak nunda-nunda. Tapi masalahnya, nih sudah pada selesai hutang Ramadan, Bu? Alhamdulillah. Ya. Kalau udah habis, alhamdulillah. Jangan sekali-kali nunda puasa Ramadan. Takut ditunda-tunda bayar puasa Ramadan, masuk kategori kalau meninggal su'ul khotimah. Wih, ngeri amat Ustaz. Memang begitu dia. Ya, maka perlu hati-hati. Jangan sembarangan meninggalkan kewajiban. Ya, kalau memang ternyata agak berat membayar, entah karena faktor apa, minimal niatkan. Ya Allah, saya niat bayar puasa Ramadan. Puasa saya, utang saya 7 hari, ya Allah, saya bayar 7 hari menjelang Ramadan. Oh, ini keterlaluan kalau dia niatin begitu. Ya, supaya apa? Tadi tidak dihitung orang yang meninggalkan kewajiban. Lalu tidak meninggal karena ragu, atau tidak meninggal saat dia ragu. Ya. Ragu tuh ragu terhadap Allah. Kalau di sini sih insya Allah nggak ada ya. Nggak ada ya, mosok mau ada pengajian masih ragu ya. Tapi Bu, ternyata ada orang begini. Ada. Ya saya tadinya juga nggak yakin. Saya yakin ada, cuman nggak pernah ketemu. Mona, saya yakin ada tapi nggak pernah ketemu. Ini saya kemarin ketemu. Ya ada lah pokoknya lah, mau tahu aja. Nih, mohon maaf nih. Ada orang yang lain pada sholat, dia nggak sholat. Ya, dia cuma nemenin istrinya sholat, dianya nggak sholat. Begitu ditanya, Pak, nggak sholat? Nggak, saya mah nggak percaya. Nggak percaya dengan sholat itu apaan tuh? Nggak percaya. KTP-nya mah Islam. Istrinya sholat, dia nggak sholat. Istrinya puasa, dia mah nggak puasa juga. Ngapain saya puasa? Mau-mau aja, dibohong-bohongin orang, katanya suruh nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Ada orang yang mau dibohongin, dia begitu. Bayangin tuh, coba. Tapi mah baik, karena nemenin istrinya. Sahur, bangun sahur. Istrinya makan sahur, dia makan. Makan dia makan. Tapi makan dia niatin sarapan, bukan puasa. Ini orang kalau meninggal begitu su'ul khatimah. Meninggal dia ragu dengan syariat. Kalau mau yang lebih besar lagi, banyak juga tuh yang ragu jilbab. Contoh. Emang jilbab kewajiban. Nah begitu tuh. Ada nggak orang yang begitu? Emang ada?
Oh ya udah, nggak usah disebut. Ya, saya kan cuma tanya. Ya. Itu ragu, intinya ragu dengan syariat. Sampai meninggal dia masih ragu dengan syariat. Kalau dia ragu dengan syariat, maka itu ketika dia meninggal dikategorikan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka ya, inilah dia yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti dari semua ini oleh orang-orang soleh ternyata cuma satu. Kalau meninggal dalam kondisi maksiat, insya Allah sih, contoh nih, yang hadir di sini sih insya Allah tidak akan meninggal dalam kondisi mabuk, nauzubillah, nggak akan meninggal dalam kondisi zina, nauzubillah, enggak lah, dalam kondisi membunuh saya kira enggak. Ya, dah itu enggak tuh, aman tuh. Meninggalkan kewajiban juga insya Allah lah, udah pengajian masa nggak sholat, sudah pengajian masa nggak zakat kan enggak. Tapi nih, meninggal dalam kondisi ragu. Ini kadang-kadang orang yang sudah melakukan kewajiban, meninggalkan maksiat, tapi masih ada ragu. Ragu tentang apa? Ragu tentang takdir Allah. Ada yang begitu. Makanya orang soleh banyak yang takut tuh meninggal ragu. Ya, ragu itu artinya nggak yakin. Nggak yakin itu artinya ragu. Ya, kan ada orang yang begitu mempertanyakan sesuatu pada Allah. Ya Allah, kenapa kok saya yang begini ya? Kok bukan orang lain? Nah, begitu. Sering tanya ke saya datang itu orang. Ustadz, kenapa ya? Saya udah ngaji terus, udah sholat terus, udah puasa terus, hidup saya banyak cobaan, sedangkan tetangga saya sholat aja nggak pernah, rezekinya lancar. Nah, begitu. Ya bingung saya mau jawabnya. Ya. Sebab Fir'aun nggak pernah sholat, Qarun nggak pernah sholat, rezeki lancar. Nabi Musa yang sholat terus masih diberikan kesempitan dunia oleh Allah. Dan Nabi Musa nggak pernah tanya, ya Allah kenapa Fir'aun kaya, Qarun duitnya banyak, padahal nggak pernah sholat. Ya. Karena nggak ada urusan antara dunia dengan akhir. Ketaatan dengan hanya sekedar sekelumit nikmat dunia itu berbeda. Ya, jadi jangan bertanya-tanya tentang yang begini, Allah bukannya saya ini udah sering pengajian, ini kaki cuma jalan buat pengajian, kenapa yang cuma jalan buat pengajian itu pakai asam urat? Lah ya, lah dia yang nggak pernah pengajian kakinya sehat-sehat aja. Lagi duduk saya asam urat malah diejek sama dia. Sini nih nggak pernah sholat, nggak pernah pengajian, enak tuh kaki nggak ada. Itu katanya sholat pengajian. Kenapa asam urat? Rematik, apalagi? Ya, kalau orang yang yakin dia nggak akan ada pertanyaan. Sebab memang beda, ya. Tidak ada urusan antara dunia dengan akhirat. Kalau namanya kasih sayang Allah itu hanya sekedar dunia, ya berarti Fir'aun itu yang paling dicintai Allah. Sebab Fir'aun itu dia yang paling berkuasa. Ya kalau umpama urusan dunia, berarti orang dicintai Allah karena dunia, ya namanya Qarun, pasti paling dicinta Allah. Sebab Qarun itu ya Allah, namanya uangnya, hartanya, nggak kehitung. Ya gimana nggak kehitung ya? Qarun itu kan orang Mesir. Hartanya sampai ada di Bogor. Kalau nggak karena banyak, coba bayangin. Orang Mesir, jaraknya 12.000 km dari kita, di Bogor ada hartanya. Padahal jaraknya udah lama. Kemarin baru ditemukan tuh harta. Ditemukan harta. Qarunnya udah meninggal. Hartanya masih ada. Ya, karena memang Masya Allah ya, hartanya luar biasa. Tapi ya bukan itu jadi patokannya. Jadi jangan sampai ada ragu ya, buat kita yang perlu untuk diwaspadai itu yang akhir ini. Jangan ada ragu ya, supaya nanti nggak salah. Nih, ada orang-orang itu di akhir hayatnya memang menunjukkan tanda-tanda. Kalau dia itu su'ul khotimah. Ya, walaupun ini ya tidak dipastikan, tapi kita ya, saya biasanya nyebutnya
sesuai dengan apa yang biasa disebut oleh para ulama. Ini menunjukkan indikasi. Beda ya dengan yang husnul khotimah kemarin. Kalau husnul khotimah kemarin kita bilangnya ini tanda husnul khotimah. Tapi kalau yang di sini nggak bisa kita mau bilang tanda su'ul khotimah. Tapi menunjukkan indikasi. Satu, susah ngucap Allah di akhir. Dan cenderung nolak. Cenderung nolak. Kalau lagi kita talqin ya, kemarin kan di antara adab ketika melihat orang yang naza' itu ditalqin ya. La ilaha illallah. Dia langsung ucap, enggak. La ilaha illallah. Tidak. Walaupun juga nggak boleh kita langsung vonis. Kenapa? Sebab Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu di akhir hayatnya sebelum meninggal tapi ini udah detik meninggal. Itu beliau oleh anaknya Abdullah ya nama anaknya itu. Abdullah ibn Ahmad. Oleh anaknya ditalkin. La ilaha illallah. Ayah ucapkan la ilaha illallah. Tiba-tiba Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad, langsung ucap, tidak. Kaget. Anaknya langsung, ya Allah, kenapa ini ayah saya? La ilaha, tidak. La ilaha illallah, tidak. Bingung. Sedih luar biasa anaknya. Ya. Alhamdulillah di seputaran Imam Ahmad orangnya soleh-soleh. Orangnya paham-paham. Sehingga tidak langsung, itu kalau di kita langsung nyebar dan viral. Katanya seorang ulama. Begitu ditalkin, mengucapnya, tidak. Tapi Allah maha kasih, maha sayang terhadap orang beriman. Sehingga itu ternyata memang bukan akhir dari hidup beliau. Beliau pingsan habis itu, sadar lagi. Ketika sadar ditanya oleh sang anak. Ayah, kami mengira sebelum ini kau sudah sakaratul maut. Lalu aku ini mentalkinmu. La ilaha illallah. Kau jawab tidak. Kaget semuanya. Kata Imam Ahmad apa? Hah? Kau mentalkinku? Enggak. Aku enggak dengar kalau kau talkin. Yang aku tahu dan aku dengar hanya ada setan di pojok kamar ini dan mengatakan, katakan aku Tuhanmu. Katakan aku Tuhanmu. Maka aku teriak, tidak. Tapi ternyata enggak lama dari itu, drop lagi Imam Ahmad dalam kondisi yang sakaratul maut. Allah jaga di situ, setan tidak bisa mendekat, dan ketika ditalkin mengucap kalimat la ilaha illallah, Imam Ahmad pun mengucap kalimat la ilaha illallah. Artinya ternyata setan itu menggoda sampai akhir. Bapak Ibu, ya nanti ada momen-momen ya kita ini kanan kiri kita mentalkin tapi setan mengucap sesuatu. Ya, karena yang paling terbiasa mengganggu dan menggoda kita memang setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, memberikan rasa was-was di hati. Makanya ya kan setan udah biasa dalam hidup selalu begitu kan. Ya, bisikin supaya takut miskin. Ya, apalagi bisikin supaya takut apa lagi? Sakit, ya. Takut apa lagi? Itulah. Rasa takut, rasa apa. Nah, nanti di akhir hayat ternyata dia sampai akhir masih mengganggu orang beriman. Gangguannya tadi dalam bentuk ya, aku katakan, aku Tuhanmu. Ya kita nggak tahu nanti bagaimana tuh ya. Tapi intinya ada momen seperti itu. Ya. Lalu nih, contoh. Ada beberapa contoh nih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Jawabul Kafi, beliau bercerita tentang sebuah kisah nyata.
Inna ahadan nas qila lahu wa huwa fi siyaqil maut. Ada kisah manusia, seorang manusia, dia ditalkin di saat sakaratul mautnya, dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi orang ini apa jawabannya? Ma yughni anni wa ma a'rif anni shallaitu lillahi sholatan. Enggak, saya enggak akan ngucap itu. Sebab saya tidak tahu apakah itu bermanfaat ataukah tidak. Katanya begitu. Sebab saya juga enggak pernah sholat. Dan akhirnya dia enggak mengucap itu. Jadi ini ada kisah yang diriwayatkan dari Ibnul Qayyim. Ada orang ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nggak mau untuk ngucap itu, bukan karena apa-apa, karena dia merasa bahwa dia nggak layak untuk ngucap itu. Bahkan dia bilang, bagaimana saya ngucap itu, orang saya aja sholat nggak pernah. Walaupun sih ya nggak tahu kalau ibu-ibu, bapak-bapak gimana ya. Kalau saya pribadi memang belum pernah jumpa yang ketika ditalkin nolak, terus ketika nolak dia ngomong, ngapain saya ngucap begini, orang saya sholat aja nggak pernah. Saya belum pernah itu. Ya, kalau sampai pada posisi ditalkin atau sakaratul maut, saya belum pernah. Ya, tapi kalau yang tadi disuruh sholat, masih hidup nih, bukan sakaratul maut, disuruh sholat dia nggak mau, lalu dia jawab seenaknya, oh itu saya udah pernah jumpa. Tapi kalau udah dalam sakaratul maut, saya belum jumpa. Tapi ada kisah dari Imam Ibnul Qayyim, ada orang yang model seperti itu. Ya. Dan dalam kondisi sakaratul maut, disuruh ngucap la ilaha illallah, dia bilang, enggak, saya emang gak yakin kalimat ini diterima, sebab saya sholat aja gak Itu Bu, Pak. Waduh, ini kalau sudah akhir begini, ini pertaruhan antara rugi dan untung. Contoh dua, ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Contoh contoh su'ul khotimah lagi. Ini kalau su'ul khotimah tuh mesti contohnya harus di saat diambil nyawa. Walaupun sekarang banyak juga yang viral-viral ya. Kan sekarang gampang diviralkan. Ada nggak yang meninggal saat pengajian? Video maksudnya video. Ada kan ya? Nah, itu insya Allah husnul khatimah. Ada lagi yang yang lagi baca Quran meninggal, ada kan? Ada lagi yang mungkin lagi sholat meninggal. Nah sekarang kalau yang lagi maksiat, pernah lihat video apa? Joget. Nah, joget mati. Ya Allah, kasihan. Apalagi mabok mati, itu paling banyak tuh mabok tuh. Ya, sebab kan mabok tuh alkohol ya, merusak organ. Jadi yang mati begitu banyak. Terus apa lagi ya? Zina mati, ada tuh. Ada tuh. Ya, na'udzubillah. Ya. Kalau di Al-Qur'an banyak cerita begitu. Firaun mati saat mau mencelakakan Nabi Musa, ditenggelamkan di laut. Itu kan berarti mati saat ingin menzolimi orang. Mati. Mau menzolimi orang, mati. Itu berarti su'ul khotimah. Ya. Korun mati sambil ditelan bumi bersama dengan hartanya. Itu lagi parade pengen mamerin harta. Mati berarti dia mati lagi saat pamer harta. Hati-hati yang suka pamer harta. Takut lagi pamer, mati. Nanti dia dibangunin bersama dengan korun. Ya. Punya emas baru, kanan kiri gelang, lagi lengkap. Telak mati, nah itu lagi pamer. Na'udzubillah. Ya karena ada yang mati begitu kan. Siapa lagi di Al-Quran yang mati? Hah? Punya jilbab baru, pamer. Ya, pamernya jilbab sih ya. Ya, dia lagi punya mukena baru, Ustadz, pamer mati. Ya. Ada di sini orangnya?
Nggak ada, ya udah nggak usah. Ya jangan, udah dikubur. Jangan pamer, apa-apalah jangan pamer. Hati-hati. Terus kalau di Al-Quran kisah apa lagi yang mati begitu ya? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu ya, matinya lagi memerangi Nabi, itu kan berarti mati dalam kondisi berbuat zalim. Itu kisah-kisah di Al-Quran banyak yang begitu. Matinya orang yang memusuhi Allah tuh. Matinya orang yang membangkang terhadap Allah. Nah sekarang contoh dua. Ada dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Ibnu Rajab. Ditulis begini. Hadartu rajulan indal mauti ya. Yulakin la ilaha illallah faqala fi akhiri maqal huwa kafirun bima taqul. Wa mata ala dhalika. Qala fasa'altu anhu fa idha huwa mudminu khamrin. Fakana Abdul Aziz yaqul ittaqudz dzunub fa innaha hayyinun allati awqa'tahu. Jadi ada kisah di mana Imam Ibnu Rajab ini hadir ya di saat ada orang sakaratul maut. Jadi ulama terdahulu itu biasa ya hadir di saat orang-orang lagi sakaratul maut, mau muridnya, mau bukan muridnya, mau orang yang nggak senang dengan dia, mau orang yang senang dengan dia, kalau ada informasi ada orang ini lagi sakaratul maut, datang. Kalau sekarang ini kalau orang dulu diinfoin saat sakaratul maut. Kalau orang sekarang diinfoinnya udah mati. Kalau dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diinformasikan pulang sakaratul maut, oh udah datang. Kalau sekarang diinformasikannya sudah meninggal. Makanya orang dulu tuh banyak yang hadir di saat orang sakaratul maut. Masih jumpa orang itu saat sakaratul maut. Kalau orang sekarang udah enggak. Orang sekarang jumpanya sudah langsung meninggal dunia. Ini pernah nih, beliau datang ke seseorang yang dalam kondisi sakaratul maut lagi ditalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi orang ini dia nggak mau nyebutnya. Bahkan seolah memberikan penolakan, dia menolak itu. Maka ditanya, kenapa kok orang cuma suruh ngucapin la ilaha illallah aja susah banget sih? Ya. Padahal itu udah tinggal ngucap la ilaha illallah. Itu susah, la ilaha. Nggak mau. La ilaha illallah. Nggak mau. Oh ternyata usut punya usut, ternyata dia itu tukang mabuk. Ternyata dia itu tukang berbuat dosa. Lah, kurang lebih begitu. Maka kala itu ada pemimpin nih, ya, Abdul Aziz, kala itu datang. Lalu dia bilang, oh mengerikan sekali ya. Ada orang yang dia itu sebenarnya nggak susah ngucap la ilaha illallah itu. Tapi udah diminta untuk ngucap, dia nggak ngucap. Hanya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Maka hati-hati dengan dosa. Ittaqudz dzunub, hati-hati dengan dosa. Sebab kadang-kadang dosa yang diperbuat dengan mudah oleh seseorang saat hidupnya, na'udzubillah, itu ternyata yang membuat dia susah ngucap kalimat la ilaha illallah. Ya, hati-hati. Kalau dengan dosa, hati-hati. Ada lagi cerita dari Ibnul Qayyim. Beliau menceritakan ada orang saat sakaratul maut. Beliau datang. Tapi memang orang ini terkenal sebagai penyanyi. Suka nyanyi. Ya. Sekali lagi orang zaman dulu itu biasanya datang ke orang saat sakaratul maut. Kalau orang sekarang datang biasanya ya sudah selesai semua, udah dikapanin. Tinggal nyolatin sama bawa ke kubur. Kalau orang dulu dari sakaratul maut itu udah pada ya, datang. Makanya ada perbedaan, Bu. Ada hadis riwayat Tirmidzi nih, iqra'u ala mautakum Yasin. Baca pada mautakum surat Yasin. Kalimat maut itu para ulama kebanyakan mengartikan hadarahul maut.
dalam kondisi sakaratul maut. Jadi dulu di antara sunnah, itu kalau orang dalam kondisi sakaratul maut, diminta orang yang hidup di sekitarnya, satu mentalkin, yang satu membacakan surat Yasin. Karena itu, yusahil khurujul ar-ruh, mempermudah keluarnya ruh. Nah, kalau sekarang ini ada yang mempraktekkan itu tapi dibaca setelah orangnya meninggal. Ya walaupun kalimatnya itu ala mautakum, terhadap maut kalian. Ya, ada yang mengartikan maut ini mayit, tapi sebenarnya kalau dilihat dari yang dikerjakan oleh para ulama, maut di sini adalah kematian yang hadir pada seseorang. Ya. Jadi kalau ada orang lagi dalam kondisi sakaratul maut, itu sunnah dibacakan Yasin saat sakaratul maut. Supaya apa? Mempermudah seseorang itu untuk keluar ruhnya dengan baik. Ya. Nah ini pernah Imam Ibnul Qayyim datang ke seorang yang lagi sakaratul maut dan terkenal sebagai seorang penyanyi. Begitu ditalkin, la ilaha illallah, dia malah nyanyi. Ya. Tatana, tatatana, tatatata, begitu ya dia. Begitu. Kalimatnya tanah, pokoknya nyanyilah gitu. Lah tanah itu lagu bahasa zaman dulu kali ya. Sampai mati, walam yantik bitauhid, dan dia nggak ngucap kalimat la ilaha illallah sampai mati. Waduh. Makanya ada yang menyampaikan begini, akhir perkataan seseorang tergantung apa yang paling sering dia ucap. Makanya ya di awal dulu waktu kita bahas tentang husnul khatimah, alangkah baik kalau kita ini membiasakan hari-hari ini ya sudahlah. Kalau dirasa kematian itu sudah tidak lama lagi, ya. Malaikat Israel sudah sering intip-intip, maka alangkah baiknya kalau yang diperbanyak adalah kalimat-kalimat thayyibah, zikir, ngaji, ya. Ya kan? Di antara tanda kalau malaikat Israel sudah sering ngintip, itu di antaranya kalau pengajian begini pindah posisi, duduk, ganti sampai 4 kali, 5 kali. Nah, itu udah tanda. Ya. Kalau yang enggak mah enggak ganti-ganti posisi tuh ya, masih muda. Kalau kameramen ini udah 7 kali ganti. Ya, tuh. Ya, jadi membiasakan diri aja ya, membiasakan diri kalimat-kalimat thayyibah, membiasakan diri kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Nah, ini ada lagi. Imam Az-Zahabi beliau bercerita begini, rajulan kana yujalisu syarabal khamri falamma hadarathul wafa ja'ahu insanun yulakkinuhu asyhada faqala lahu ishrab washkini thumma mat. Pernah ada orang, dia ini dekat sama orang yang pemabuk. Lalu yang mabuk ini, kalau kita mau ambil artinya yang mati, yang mabuk ini begitu mati, ada orang datang. Tadi sekali lagi, kalau zaman dulu itu orang sakaratul maut sudah datang. Jadi orang pada talqin tuh, la ilaha illallah. Tiba-tiba yang pemabuk ini bilang, minum. Saya mau mabuk, minum. La ilaha illallah, minum. La ilaha illallah, minum, mati. Na'udzubillah. Ya Allah, ngeri ya kalau ada orang-orang yang begitu tuh. Ya. Dan ini yang mengkisahkan bukan berdasarkan rekayasa, bukan. Ini memang ulama-ulama besar sekali berimam yang beliau menceritakan laporan pandangan mata saat menghadiri orang-orang yang sakaratul maut. Mungkin sekarang kita nggak banyak cerita orang sakaratul maut, kecuali yang di videoin atau yang terkena CCTV. Ya, sebab memang kita tidak banyak hadir saat orang sakaratul maut, banyaknya hadir orang sudah meninggal. Kecuali yang kepantau CCTV. Ya, lagi ada CCTV masjid, masuk,
Tiba-tiba sholat, begitu sujud, nggak bisa bangun, tlak. Itu jadi cerita. Gitu. Jadi cerita. Atau nauzubillah di tempat mabuk, dia lagi mabuk, tiba-tiba mati. Sebab su'ul khatimah. Ini ada beberapa sebab su'ul khatimah. Yang satu dan yang paling besar ini yang menjadi penyebab itu adalah akidah rusak. Akidah rusak. Apa itu akidah? Sebelum kita bicara akidah yang rusak, akidah itu pondasi beragama. Ya, pondasi beragama. Kalau pondasi inti agamanya rusak, maka ini yang menjadi penyebab besar dia su'ul khatimah. Ya kurang lebih tadi saya sudah sampaikan lah kurang lebih ya. Yang menjadi akidah atau pondasi orang itu adalah tadi kewajiban yang Allah wajibkan, larangan yang Allah larang, keyakinannya kepada Allah, keteguhannya kepada Allah. Kalau itu rusak. Mengesahkan Allah, kalau dia rusak. Hari-hari waktu hidup, na'udzubillah, sering datang ke dukun. Ya, nggak tobat-tobat sampai mati. Wah, ini agak berat kalau dia tidak su'ul khotimah. Hati-hati ya, karena di tempat kita rada riskan dengan hal-hal yang merusak akidah. Contoh aja, film yang paling laris itu kalau ada unsur mistik, horornya, setannya, itu laris. Kalau nggak laris, kalau nggak ada unsur itu, kayak ya nggak laris lah. Jadi orang berlomba-lomba bikin, padahal ini kan kadang merusak akidah. Di antara merusak akidahnya apa? Orang mati hidup lagi. Itu dalam keyakinan kita nggak ada orang mati hidup lagi. Orang kalau udah mati ya mati, nggak mungkin hidup lagi. Kalau dia boleh hidup lagi seperti yang dibicarakan Al-Quran, dia pasti akan beramal soleh. Ya, kan begitu kan? Ayatnya bagaimana? Ya. La'alli a'malu solihan fima tarakt, kan begitu bunyi. Kalau memang minta supaya dihidupkan lagi dan minta kalau nanti diberikan kesempatan hidup melaksanakan amal soleh yang ditinggal. Ini kok ada orang mati, begitu bangun datengin orang nagih hutang. Dia ketok pintu, mana hutangmu? Nggak ada orang, udah mati begitu nggak ada. Ya, ini enggak. Macam-macam lah. Itu kan banyak merusak akidah. Bahkan mungkin setan juga protes. Protesnya gimana? Saya nggak juga jelek-jelek gitu. Kan kayaknya digambarkan semenakutkan, sejelek-jeleknya. Nggak ada. Ini akidah tuh ya. Tuh. Nggak boleh tuh. Terus kita ini juga lebih masih budayanya lekat dengan yang sifatnya ya dukunisme. Sampai dukun aja orang nyebutnya orang pintar. Saya mau datang ke orang pintar. Ini kan ngeri. Itu yang ada unsur syirik itu merusak akidah. Yang merusak akidah syirik. Unsur-unsur syirik. Khurafat, takhayul. Tangan gatel artinya apa? Nah itu tuh khurafat, takhayul. Kejatuhan cicak. Nabrak kucing. Itu kan masih ada di kita itu begitu itu. Mimpi kepatok ular. Takut sama angka 13. Malam Jumat dia rasa itu malam yang bikin dia nggak beruntung. Gitu-gitu itu. Ya. Kalau zaman dulu, baca ramalan bintang. Capricorn. Lahir tanggal berapa tuh? Nah tuh apal. Masih ada sisa-sisa jahiliyah itu namanya ya.
Walaupun sekarang udah nggak lagi, alhamdulillah. Tapi zaman dulu tuh, kalau kayaknya zamannya ibu-ibu ya, namanya apa tuh? Bukan majalah. Bukan di Primbon, bukan tuh di majalah, terus di tabloid. Iya itu ada zodiak begitu, iya nggak? Dibaca kan? Bagaimana rezekimu? Ini asmaramu, apalagi keberuntunganmu, kesehatanmu dibaca. Ya saya ngeliatin bibi-bibi saya. Enggak, saya mah zamannya bukan zaman itu zaman saya Gen Z. Ya, kalau ibu-ibu kan baby boomers. Ya Allah, aneh begitu. Ya alhamdulillah kalau sekarang kan udah banyak pengajian kali ya, jadi udah nggak percaya lagi yang begitu. Tapi jangan salah, masih ada. Penting itu, karena kalau dia udah rusak akidah, nah, yang gampangnya dia berbuat syirik dah. Ini waspada. Karena di tempat kita kadang-kadang syirik ini dibalut dengan budaya ya. Ngasih sesajen. Sesajen ini kan dikasih ke siapa? Kan ke jin. Gimana mau dibilang budaya? Ya, sesuatu yang bertentangan. Di perempatan dikasih ingkung. Ya, terus dengan telur. Tergantung, kalau jinnya suka dadar, telur dadar. Pedes apa enggak? Aduh, ya, pisang. Tuh sesajennya zaman dulu, sesajen zaman sekarang lain. Ya. Kalau sekarang ayam cepat saji. Ya, yang kedua, sebab su'ul khotimah ini terpaut dan bergantung pada dunia, cinta dunianya, nggak ketulungan. Ya, semuanya dunia, malam mau tidur dunia, bangun dipikir dunia, semuanya dunia. Nauzubillah. Yang ketiga, nah ini nih, hati-hati ya, nggak istiqomah. Makanya kemarin diantara sebab husnul khatimah, itu sebabnya diantaranya adalah istiqomah. Istiqomah tuh, ya. Jadi kalau sebab husnul khotimahnya istiqomah, berarti su'ul khotimahnya tidak istiqomah. Terus nih, ada maksiat yang dia nikmati. Hati-hati. Larut dalam maksiat, senang maksiat. Karena orang tuh kalau sudah suka dengan maksiat dan candu, susah meninggalkan, begitu maut datang, nanti yang ada menjadi penghalang dia untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu maksiatnya. Ya, kisah-kisah yang tadi kan, diminta untuk mengucap Allah, malah mabok. Diminta untuk mengucap Allah, malah ya, judi. Apa? Nah itu, hati-hati. Dah terakhir. Insya Allah tak akan terjatuh pada su'ul khotimah bagi seorang yang zahir dan batinnya baik. Seperti yang ada di sini. Orangnya jujur dalam ucapan dan perbuatan pada Allah. Karena sesungguhnya seseorang mengalami su'ul khotimah karena rusak akidahnya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang berbuat syirik dan rusak amalannya. Berani berbuat dosa besar, alhamdulillah insya Allah di sini juga nggak ada yang berani berbuat dosa besar, serta melakukan kejahatan, kemungkaran. Dan mungkin ia terbiasa dalam hal itu, dan insya Allah di sini nggak ada yang mencintai kemaksiatan. Tidak ada yang bahagia dan candu dengan maksiat, insya Allah tidak ada. Kalau dia tidak meninggal dalam kondisi-kondisi yang tadi, maka insya Allah tidak meninggal dalam kondisi su'ul khatimah.
Kalau tidak meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, insya Allah berarti beliau meninggal husnul khotimah. Ya, alhamdulillah. Dengan begitu, masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah selesai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta pencerahannya Ustaz, Ya. jika kita membesuk orang, apalagi keadaannya sudah kritis, kadang-kadang image-nya kalau kita baca Yasin atau baca Al-Quran, kesannya mendoakan ya orangnya udah mau mati ini, gitu kan. Iya. Padahal kita berniat baik untuk membacakan Quran tentunya. Ya. Nah, mungkin kita yang mungkin orang-orang yang awam yang belum belajar agama udah larinya ke sana, ngapain sih lu mau baca Yasin misalnya gitu. Kalau pencerahannya Ustaz. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi memang tadi yang seperti saya bilang ya, ketika kita mendoakan orang husnul khotimah. Sebenarnya mendoakan orang husnul khotimah itu ya sebelum meninggal, itu paling pas memang. Mudah-mudahan dia husnul khotimah. Itu doanya begitu. Cuman masalahnya kalau di tempat kita kok orang lagi sakit, itu kok selalu doanya selalu mintanya mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Di tempat kita budayanya begitu. Kalau ada orang, ya Allah sakitnya udah begini, mudah-mudahan husnul khotimah, itu kayaknya orang langsung tersinggung. Ya, ini mau doain saya mati. Gitu ya. Sama dengan yang tadi, sebenarnya sunnah untuk membacakan Yasin atau apalah ya, ada beberapa riwayat yang lain juga untuk dibacakan beberapa dari Al-Quran itu memang ketika sakaratul maut. Ya walaupun perkara ternyata nggak jadi sakaratul maut ya nggak apa-apa, sebab memang orang kan nggak ada yang tahu dia udah sakaratul maut atau belum. Yang tahu hanya malaikat Israel aja setelah mendapatkan perintah dari Allah. Kalau kita kan nggak ada yang tahu, makanya tadi ada kisah yang dari Imam Ahmad, tiba-tiba beliau ya kembali sadar dan akhirnya ya, ternyata yang tadi bukan sakaratul maut. Nah, tinggal mengkomunikasikannya aja kalau kita. Yang kita laksanakan nggak salah, bacain dia Quran supaya mudah ruhnya keluar. Terus kita doakan orang sakit supaya kita mendoakan dia husnul khotimah. Secara syariat nggak ada yang salah. Tapi kita jaga komunikasi. Ya, contoh misalkan, saya bukannya mau mendoakan beliau meninggal ya, tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan kalaupun meninggal husnul khotimah. Gitu. Seperti waktu saya doakan begini ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini husnul khotimah. Ada yang tersinggung nggak? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Tapi kalau ternyata ibu-ibu di sini ada yang saya datengin lagi dalam kondisi sakit, terus saya doa, mudah-mudahan ibu husnul khotimah ya. Itu kira-kira tersinggung nggak? Hah? Ya kalau enggak ya alhamdulillah, berarti sudah paham. Ya kalau tersinggung memang kita, bukan saya salahkan juga ya, sebab karena memang mungkin budaya orang kita mendoakan orang mati itu, atau mendoakan orang bukan cepat mati. Ya, kalau mendoakan orang cepat mati memang di mana-mana pasti nggak bagus. Tapi ini mendoakan orang meninggal dalam kondisi baik itu tetap masih nggak etis. Ya, makanya dikomunikasikan dengan cara yang bagus. Ada orang sakit di sebelah, jangan langsung, waduh kayaknya nggak lama lagi saya baca Yasin ya, saya baca. Ya itu no, nanti langsung. Mungkin komunikasinya aja, izin ya saya supaya semuanya jadi lebih baik, saya baca Quran ya. Gitu aja. Padahal niat kita baik, kalau memang nanti beliau ini waktunya ya diangkat ruhnya dengan mudah gitu. Cuman kita nggak usah ngomong gitu. Ya kita ngomongnya agak sedikit bahasa ya disesuaikan. Gitu ya? Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Seperti kita tahu bersama, mungkin saya informasinya tapi salah, mohon diperbaiki ya Pak Ustaz. Ya. Setahu saya manusia itu bukan awalnya yang dilihat, tapi di akhir dari perjalanan seseorang, seperti kematian. Nah, kita berharap sebagai manusia umumnya
kita berharap husnul khotimah bukan usul khotimah. Ya. Terus kita kan seperti layaknya orang hidup, mungkin ada kesusahan, ada kesenangan, dan iman kita sepertinya turun naik. Itu bagaimana menyikapi kita, iman kita lagi turun, sedangkan kita berharap husnul khotimah iman kita. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan adalah, Jadi tadi belum pertanyaan ya Bu ya? Ya saya mau concern di sini. Apa pertanyaannya? Kalau iman lagi turun, kalau iman kita lagi turun gitu Pak Ustadz, ya, gimana? menyikapinya gimana? Supaya tidak meninggal dalam kondisi iman turun. Ya. Iya, oke. Ya. Sudah kan? Kita tidak seperti ini misalnya, kita nih awal-awalnya pengen nih sebuah husnul khotimah seperti Pak Ustadz bilang, ingin disiplin sholat tepat waktu, tapi kan kadang-kadang namanya manusiawi ya, apalagi turun iman kita. Nah seperti itu juga, kadang lalai, kadang lupa, kadang malas disengaja, kadang menunda waktu, itu manusiawi Pak Ustadz ya kalau menurut saya. Jadi gimana menyikapinya Pak Ustadz? Sedangkan kita tidak mau di akhir perjalanan kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kita meninggalnya di akhir yang buruk. Ya begitu saja Pak Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang iman manusia itu naik turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik turun. Tapi sudah dikasih tahu juga, yazid bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita merasa bahwa iman ini lagi turun, maka segera naikkan dia dengan ketaatan. Ya, segera naikkan dia dengan ketaatan. Ya, ketaatannya sesuatu yang mungkin saat itu mudah untuk kita laksanakan. Mungkin gampangnya saat itu ini kalau disuruh sholat agak susah nih, saya bisanya cuma zikir. Ya, kalau saat itu mudahnya sholawat. Saat itu mudahnya sedekah, ya sedekah. Saat itu mudahnya apa? Supaya untuk naik dulu tingkat iman ini, jangan sampai drop. Kalaupun harus turun, yang penting jangan minus. Ya, kalaupun harus turun, yang penting jangan minus. Kalau ternyata nyawa dicabut saat iman turun, yang penting tidak minus, masih aman. Jadi kalau ada kurva tuh zaman dulu ada X, ada Y. Ya, terus ada kosong. 1, 2, 3, 4. Lalu min 1, min 2, min 3, min 4. Jangan sampai turun. Turun itu, maksudnya ke minus, berarti dia udah berbuat dosa. Kalau ke minus, berarti dia berbuat dosa. Tapi kalau turunnya masih di koridor dari 4 turun ke 1, itu berarti dia tidak berbuat dosa. Tapi tidak melakukan yang terbaik saja dalam ibadah. Contoh, iman lagi turun. Allahu Akbar, adzan duhur. Dia nggak langsung sholat 10 menit sebelum adzan asar. Turun memang iman, tapi karena tetap sholat, masih di koridor positif. Kecuali begitu, Allahu Akbar, udah niatin, kagak mau sholat, saya emang nggak mau sholat. Itu langsung minus. Di minus itu yang jadi masalah nanti kalau meninggal. Jadi kalau namanya naik turun, ya kan Ibu tadi bilang manusiawi, ya sudah nggak apa-apa lah. Memang kita manusia. Ya. Tapi kalaupun turun, koridornya harus positif. Jangan di koridor negatif. Gitu ya Bu ya? Baik, terakhir. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ada pengalaman dan juga nanti ada pertanyaan. Ya. Mohon maaf. Jadi pengalaman saya itu seperti yang tadi Ustaz bilang, ada seseorang yang tidak pernah sholat. Ya. Tapi alhamdulillah itu ada di keluarga saya, yaitu pengalaman ya. Dan saat akhirnya saat ditalkin, walaupun agak susah mengucapkan juga la ilaha illallah. Kemudian ada lagi saat saya menemani orang yang mungkin sudah sakaratul maut, walaupun seminggu kemudian baru meninggal ya. Saat itu saya sendiri, jadi saya dimintakan oleh
beliau itu untuk membacakan doa. Tapi karena saya belum begitu banyak, misalnya belum begitu pengajian lah saat itu ya. Jadi hanya doanya tuh karena dulu dia pakai bahasa Indonesia. Nah seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Berarti pertanyaannya doa aja, Bu. Ada lagi Pak Ustaz. Saya pernah lihat di sosial media itu ada yang seperti tadi Pak Ustaz bilang tidak mengakui syariat Islam. Jadi ada orang yang dia sudah berkali-kali, belasan kali naik haji, kemudian dia itu bilang itu kita hanya dibohongi oleh tour atau travel atau ustaz-ustaz. Kan kalau di daerah sendiri kita bisa ziarah ke makam kiai seperti itu. Jadi ngapain jauh-jauh ke Rasulullah? Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama kalau namanya doa nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa pakai doa bahasa Indonesia. Bebas, boleh. Ya Allah berikan dia kematian yang husnul khotimah, ya Allah berikan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kalau kita mau minta hidayah supaya orang dapat hidayah, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dia belum kau berikan hidayah untuk bisa sholat dengan baik, ya Allah berikanlah hidayah, buka hatinya. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia boleh, ya Bu ya. Lalu berikutnya bagaimana kalau ada orang yang bilang ngapain ziarah jauh-jauh, itu di dekat kita juga ada ziarah. Ya memang nggak ada juga yang mengharuskan ziarah jauh-jauh. Tetapi kalau ditanya, sepakat nggak kalau Nabi jauh lebih mulia dibanding dengan kiai? Oh ya jelas lah kalau Nabi jauh lebih mulia dibanding dengan kiai, ya sudah. Berarti kalau ternyata ada orang yang ingin mendatangi orang yang paling mulia, insya Allah mudah-mudahan dia dapat kemuliaan. Nah gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah, bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk kita, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bukakan pintu hidayah untuk kita, untuk keluarga kita, sehingga kita termasuk hambanya yang dimudahkan untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.